Boats going crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Trias Ashifa dari kelas 11 DKV 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi software yaitu Adobe Illustrator. Nah, yang seperti kalian ketahui, Adobe Illustrator adalah aplikasi perangkat lunak yang cukup populer di kalangan profesional desain bisnis dan dunia seni yang digunakan oleh desainer grafis untuk membuat grafis vektor. Aplikasi berbasis program editor grafis vektor ini dikembangkan dan dipasarkan oleh Adobe System. Adobe mulai mengembangkan Illustrator pada tahun 1985. Meski mulai dikembangkan sejak tahun 1985, tetapi Adobe Illustrator baru resmi dirilis pada Januari 1987. Adobe mulai didesain dan diprogram pada tahun 1985 yang merupakan aplikasi pendamping Photoshop. Apa sih fungsi Adobe Illustrator itu? Aplikasi ini biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan desain, mulai dari logo, konten promosi, grafik, karya seni digital, bahkan situs web. Adobe Illustrator cukup populer untuk proyek desain grafis yang berkaitan dengan pemasaran, periklanan, hingga untuk mengolah karya seni digital secara profesional. Secara rinci, beberapa karya desain komunikasi visual yang dihasilkan dari Adobe Illustrator ialah desain konten media, desain aplikasi, logo, watermark, desain website, desain ilustrator, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak karya yang bisa didesain menggunakan Adobe Illustrator, pekerjaan desain grafis sangat menguntungkan jika dilibatkan ke dalam bentuk komersial maupun usaha melalui aplikasi ini. Hal tersebut karena Adobe Illustrator saat ini sering digunakan oleh perusahaan media untuk menyuguhi keinginan klien dalam keperluan desain, seperti iklan produk, politik, perusahaan jasa media, desain admin sosial media, dan lain sebagainya. Nah, jika kamu perlu membuat desain dari nol, tidak perlu mengedit gambar yang sudah ada, kamu bisa menggunakan Adobe Illustrator. Tools yang ditawarkan aplikasi ini lebih lengkap, sehingga bisa meningkatkan hasil desain yang kamu buat. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa toolbox yang ada di Adobe Illustrator. Di sini saya tidak menjelaskan semua tool yang ada di aplikasi software ini. Saya hanya menjelaskan tool yang sering digunakan dan tool-tool yang paling penting untuk mendesain. Sebelum itu, jika kamu ingin membuat dokumen baru atau mau memulai desain, silahkan pilih icon file, lalu new. Di bagian name ini, kamu bisa memberikan judul pada lembar kerja kamu. Misalnya di sini saya memberi nama belajar AI. Number of artboards itu jumlah kertas pada dokumen ini. Size atau ukuran. Kalian bebas mau ukuran berapa sesuai kebutuhan desainnya. Di sini saya memilih ukuran A4. Lalu unit pilih centimeter. Kamu juga bisa custom atau atur lebar dan tinggi lembar kerja kamu sesuai kebutuhan. Nah, ini color mode itu warna. Di sini saya pilih CMYK.
Tool yang pertama yaitu Direct Selection Tool. Pada dasarnya, tool ini mempunyai kegunaan yang hampir sama dengan Selection Tool. Namun, Direct Selection Tool memiliki fungsi yang lebih spesifik, seperti menyeleksi objek dan dapat menggeser sudut poin yang ada objek. Nantinya, tool ini kemungkinan akan sering kamu gunakan dalam membuat karya desain grafis. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana kerja selection tool group. Di sini saya membuat objek terlebih dahulu, 3 objek. Lalu saya seleksi dan klik kanan untuk grup. Grup itu biar menyatu ya. Nah, jika kita mau menyeleksi salah satu objek ini yang sudah digrupkan, kalian tinggal klik tool selection tool group. Nah, jadi bisa misah, kalian bisa mengatur kembali bagaimana bentuknya. Tool yang selanjutnya yaitu Magic Wand Tool. Magic Wand Tool berfungsi untuk memilih atau menyeleksi bagian objek yang memiliki warna, garis, gradient yang sama. Kamu dapat menekan huruf A yang ada pada keyboard, dan setelah menyeleksi bagian tersebut, kamu dapat melakukan berbagai tindakan seperti menggeser, menghapus, dan bahkan merubah bentuknya. Selanjutnya yaitu Pen Tool. Pen Tool memiliki fungsi untuk membuat objek dengan menghubungkan garis-garis yang terdiri dari titik-titik poin. Kamu dapat dengan bebas membentuk objek dengan tool ini. Selain itu, pada penggunaannya, garis-garis tersebut dapat kamu hubungkan ke titik awal, sehingga membentuk objek atau dibiarkan terbuka. Selain itu, pada tool ini juga terdapat jenis lainnya, seperti Edge Answer Point Tool yang berfungsi untuk menambahkan titik-titik poin pada pembuatan objek. Terus ada Delete Answer Point Tool yang berfungsi untuk menghapus titik-titik poin pada pembuatan objek. Lalu yang terakhir ada Insert Point Tool yang berfungsi mengubah titik poin yang awalnya berupa garis lurus. Nah, kalau tool yang satu ini kamu pasti sudah tidak asing. Yap, tool ini yaitu Type Tool. Tool ini berfungsi untuk membuat objek, tulisan, teks, dan huruf. Kamu dapat membuat berbagai macam tulisan, mulai panjang hingga tulisan pendek seperti judul atau nama brand. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan Type Tool. Contohnya di sini saya mengetik belajar Adobe Illustrator. Lalu saya pilih size atau ukuran sesuai yang kalian inginkan, lalu bisa diberi warna. Kurang lebihnya seperti itu. Selain itu, pada tool ini juga terdapat beberapa jenis lain dengan fungsi yang berbeda. Area Type Tool.
berfungsi untuk membuat tulisan di dalam area objek. Pada penggunaannya, kamu tinggal mengarahkan tool ini pada garis dari objek yang akan kamu isi dengan tulisan. Nantinya secara otomatis kamu dapat menulis di dalam objek tersebut. Misalnya di sini saya memilih objek rectangle. Kalian sesuaikan dengan objek yang kalian buat. Lalu ditiadakan warnanya atau bisa dikasih warna juga. Pencet sampai ada tanda warna hijau seperti video tersebut. Nah, di sini sudah teksnya sudah masuk ke dalam objek yang kalian buat. Type on a pad tool berfungsi untuk membuat tulisan di bagian luar objek. Pada penggunaannya, tulisan tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk dari objek. Misalnya, objek tersebut berbentuk lingkaran, maka tulisan kamu nantinya berbentuk lingkaran. Nah, di sini coba saya mempraktikkan membuat objek dari pen tool. Seperti yang ada di video ini, kamu perhatikan saja ya. Karena saya di sini susah untuk menggunakan pen tool, jadi selain membuat objek, selain menggunakan pen tool, kalian juga bisa menggunakan paintbrush tool. Nah, ini objeknya saya buat. Lalu klik type on a pad tool. Nah, sampai ada warna hijau tadi ya objeknya. Nah, jadi tulisannya mengikuti objek yang kita buat seperti itu. Lalu ada vertical type tool berfungsi untuk membuat format tulisan dengan bentuk urutan ke bawah. Format tulisan ini sama berlakunya dengan vertical area tab tool dan vertical type on a pad tool. Di sini kalian tinggal menekan tool vertical type tool, lalu ketik tulisan yang kalian ingin buat seperti ini jadinya. Jadi vertikal itu nantinya akan lurus atau memanjang ke bawah. Tool vertical area tab tool, di sini tool ini seperti vertical type tool, cuma bedanya tulisan ini berada di area atau objek yang kalian buat. Lalu tool ini vertical type on a pad tool, di sini juga sama seperti tool yang sebelumnya, cuma bedanya di sini kalian menggunakan objek yang dibuat terlebih dahulu menggunakan pen tool atau paintbrush. Hasil dari tool ini akan mengikuti garis yang kalian buat. Tool yang berikutnya yaitu rectangle tool, mempunyai fungsi untuk membuat objek berupa persegi 4. Selain itu, kamu juga dapat membuat bentuk lain dengan tool yang berbeda, seperti ellipse tool,
ellipse tool untuk membuat objek lingkaran atau oval, dan polygon tool untuk membuat objek dengan berbagai jumlah segi atau sudut. Pada penggunaannya, kamu tinggal memilih tool yang diinginkan dan tarik kursor sesuai untuk menyesuaikan ukurannya. Tool yang berikutnya yaitu paintbrush tool, memiliki fungsi untuk membuat objek dengan bentuk efek dari kuas. Dengan menggunakan tool ini, kamu dapat membuat berbagai macam bentuk objek. Selain itu, pada paintbrush tool juga terdapat berbagai macam bentuk kuas, sehingga kamu bisa berkreasi sekreatif mungkin. Kamu juga bisa mengatur ketebalan pada kuas ini. Di sini kalian juga bisa mengatur warna yang kalian inginkan. Banyak pilihan warna yang terdapat di atas atau bar. Boats going crazy. Oke, sudah selesai penjelasan saya kali ini mengenai Adobe Illustrator. Mohon maaf jika saya banyak salah dalam menyampaikan, karena saya juga masih belajar mengenai software ini. Terima kasih yang sudah menonton dan selamat belajar Adobe Illustrator.